Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam The Voice of Hope, Jemaat Gemit Betel Maulava, yaitu suatu suara pengharapan yang menyampaikan pesan tentang pengharapan bagi setiap orang yang menyimak dan mendengar dengan baik. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang selalu baru dan tak pernah berkesudahan kasih setiamu kami nikmati. Teristimewa pada kesempatan ini, kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kami mengambil bagian di dalam semuanya itu, kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan berkuasa atas kami, sehingga setiap apa yang diperkatakan di dalam perenungan kami pada saat ini boleh menjadi petunjuk bagi kami di dalam kami menjalani hidup kami, dan pengharapan di dalam kami menapaki akan seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Allah adalah terang. Ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berkenaan dengan pembacaan firman Tuhan, tema yang datang bagi kita dan diperkenankan untuk kita renungkan bersama yaitu berdamai dengan diri sendiri. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Secara umum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berdamai dengan diri sendiri adalah sebuah keadaan di mana seseorang mampu untuk menerima semua hal yang ada di dalam diri dan kehidupannya. Penerimaan ini menyangkut kelebihan, kekurangan, apa yang menjadi sumber sukacita, apa yang menjadi sumber duka cita, luka batin, bahkan kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Dan seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun atas penerimaan atas dirinya sendiri. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjalani kehidupan, kita yang paling tahu atau pribadi kita yang paling tahu dan bukan orang lain. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita yang memutuskan dan kita yang menjalani. Walaupun di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang menyertai kita, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, teman, keluarga besar. Tetapi yang paling tahu akan keberadaan diri kita adalah kita sendiri. Oleh karena itu, sungguh perlu kita punya hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Jika kita membenci diri kita sendiri, maka ibaratnya kita selalu mempunyai musuh sepanjang kehidupan kita. Lalu, apa yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita kalau kita memiliki musuh di dalam kehidupan sepanjang kehidupan kita? Tentunya hal itu sangat tidak menyenangkan. Dan musuh terbesar dari setiap pribadi bukanlah berasal dari luar dirinya sendiri, tetapi justru berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan ketakutan yang paling menakutkan pun adalah ketakutan dari dalam diri sendiri. Musuh diri sendiri itu apa, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih? Kita menjadi musuh bagi diri sendiri ketika ada yang pertama. Misalnya kita mengalami kejadian yang traumatis atau kejadian masa lalu yang menghantui kita, yang membuat kita tidak bisa hidup dengan bebas, tidak bisa hidup dengan lepas, tapi terkungkung dengan perasaan-perasaan dan rasa bersalah. Dalam hal ini juga bisa termasuk pengalaman atau kejadian traumatis dengan
kehidupan orang tua kita, kehidupan keluarga kita. Mungkin kita pernah mengalami tidak merasakan bahagia atau kasih sayang yang sempurna dari orang tua kita, empati dari orang tua kita. Itu pun bisa menjadi trauma dan mempengaruhi kita dan menjadikan itu musuh dalam diri kita sendiri. Hal yang kedua, lingkungan yang salah. Ketika kita ada di lingkungan yang salah, itu membuat kita bisa menjadi memusuhi diri kita sendiri, tidak menerima keberadaan diri kita. Apalagi ketika lingkungan itu membentuk kita menjalani pergaulan yang salah. Dan hal yang ketiga yang bisa membuat kita memusuhi diri kita sendiri, yaitu ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Kita ingin begini, tetapi kenyataannya begitu. Lalu kita mulai bertanya, kenapa demikian? Kita ingin terlahir seperti ini, dengan bentuk muka yang seperti ini, dengan anatomi tubuh yang seperti ini, tapi kenyataannya kita tidak seperti itu. Lalu kita mulai tidak menerima keadaan itu. Akan tetapi Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, yang perlu kita pahami di sini bahwa tidak ada orang yang kenyataan hidupnya selalu sesuai dengan keinginannya. Tidak selalu demikian. Mempersalahkan kenyataan tidak akan mengubah kenyataan. Dan daripada kita menyesali kenyataan itu, maka lebih baik kita menerima kenyataan itu dan menjadi buah hidup berdasarkan kenyataan itu. Kenapa Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih? Karena ketika kita membiarkan ketiga hal tersebut menguasai diri kita atau musuh-musuh ini terus ada di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita semakin keras kepala. Kita selalu berusaha untuk menutupi kekurangan kita dan berusaha selalu menutupi kesalahan kita. Kita juga menjadi sombong dan angkuh. Kita berusaha untuk meninggikan diri, tidak menghargai orang, bahkan kita merendahkan orang lain. Dan pada puncaknya yang terjadi, kita bisa saja menjadi orang yang munafik. Kita mengatakan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Selalu ingin terlihat baik, padahal di balik semuanya itu hanyalah kamuflase dari apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan itu. Sehingga membuat kita semakin hari semakin susah untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya atau syaratnya untuk kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwa satu-satunya cara atau syarat untuk kita bisa berdamai dengan diri sendiri, yaitu kita berani mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan. Kita harus berani untuk mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Dan harus kita akui bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu hanya Tuhan Yesus. Penginjil-penginjil yang terkemuka, pemberita Injil yang terkemuka, hamba-hamba Tuhan yang terkenal pun tidak luput dari yang namanya dosa. Karena itu kita harus mengakui bahwa kita berdosa. Di ayatnya yang ke-9 yang tadi kita baca, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, berani mengakui dosa atau pengakuan dosa itu harus lahir dari kesadaran pribadi. Bukan karena ada intervensi atau bukan ada pengaruh atau bukan ada intimidasi dari luar. Tetapi itu harus keluar dari kesadaran diri sendiri. Di sini dikatakan bahwa jika kita ini menyatakan suatu atau syarat atau kondisi yang mungkin terjadi. Artinya ketika kita mengaku dosa kita atau kita berani mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah Allah setia dan adil. Allah setia dan adil artinya Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, Allah itu adil. Maka konsekuensi dari dosa adalah hukuman.
Tetapi ketika kita mengaku dosa kita, karena keadilan dan kesetiaannya, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya kita hanya bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita melibatkan kasih karunia Allah. Dosa harus diselesaikan dengan cara Allah, bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita. Di bagiannya yang terakhir dari pembacaan firman Tuhan ini bahwa Dia tidak sekedar mengampuni segala dosa kita, tetapi Dia juga akan menyucikan kita. Menyucikan ini Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, artinya membawa kita pada keterlepasan dari dosa dan tidak terikat lagi dengan dosa. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Ketika kita sudah diampuni dosanya dan ketika kita disucikan oleh Tuhan, maka kita mampu untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan perasaan bersalah, kita merasa bahwa ini tidak mampu dan lain sebagainya, bahkan ada intimidasi dari rasa bersalah dan kegagalan di masa lalu yang kadang itu digunakan oleh iblis sebagai senjatanya untuk melemahkan kita, maka kita mampu untuk bangkit lagi karena kita sudah disucikan dan kita mampu untuk melihat jalan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berada di dalam titik kelemahan kita, dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mampu untuk menyelesaikan semua kelemahan kita itu dengan baik. Di dalam sebuah penelitian bidang psikologi menunjukkan bahwa memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri memiliki dampak yang luar biasa bagi kesehatan mental seseorang. Dampak-dampak positif itu meliputi mengurangi emosi negatif, mengurangi gejala depresi, membuat pikiran lebih positif, memiliki relasi sosial yang baik, mengurangi kecemasan, meningkatkan spiritual, serta lebih mampu untuk mengatasi masalah stres. Artinya, berdamai dengan diri sendiri bukan hanya merupakan suatu kebutuhan psikologi, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan mensejahterakan orang di seluruh dunia yang berinteraksi dengan orang yang telah berdamai tersebut. Ini sangat penting bagi kita, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, karena kita akan memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita menyukai diri kita sendiri. Kita tidak menyesal dengan keberadaan diri kita, kenyataan diri kita. Kita tidak menghukum diri sendiri. Kita bangga dengan kemampuan kita, namun kita juga bisa memaklumi akan kelemahan diri kita. Kita bisa memaafkan diri kita, sehingga kita pun mampu untuk memaafkan orang lain. Mensyukuri akan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu untuk hasilkan, dan kita ikhlas di dalam menjalani kehidupan. Artinya kita bisa bersyukur dengan apa yang terjadi pada diri kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, buah Roh Kristus adalah mengasihi, dan itu termasuk mengasihi diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan, tapi kegagalan itu memupuk seseorang untuk semakin berhasil, dan berhasil yang terus-menerus akan membawa kita pada kesempurnaan seperti Kristus. Ketika kita mampu berdamai dengan diri sendiri, kita akan mampu untuk menolong orang lain juga untuk berdamai dengan Tuhan. Membiasakan diri untuk mengakui kesalahan dapat kita lakukan setelah kita menyadari bahwa hidup kita yang sekarang adalah hidup yang baru, tidak seperti hidup yang lama yang masih ada di dalam ketakutan-ketakutan terhadap diri sendiri. Hidup baru di dalam kasih karunia Tuhan dan bukan penolakan terhadap diri sendiri.
Libatkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Dia akan memimpin kita untuk memiliki hati yang tulus dan suci dalam melihat jalan-jalan yang kita hadapi, di dalam kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, menjadi pengharapan bagi kita, mengoreksi akan diri kita, sudah sejauh mana kita mau berdamai dengan diri kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu yang hidup di dalam terang yang Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk mampu berdamai dengan diri kami. Dan ketika kami mampu berdamai dengan diri kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, dan kami pun boleh mampu untuk berdamai dengan sesama kami. Ketika kami mengasihi diri kami pun mampu untuk mengasihi sesama kami. Biarlah firman ini menjadi pengharapan di dalam kami menjalani kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk menjalankan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.